Serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan menjelaskan tentang Aristoteles. Sebelumnya, lebih pertama-tama kita akan perkenalan diri dulu dengan saudara Ade. Nama saya Ade Surya Anugrah Putra dengan NIM A1D1240666. Dan dengan saya Reza Palek Yahya dengan kode NIM A1D1248080. Saya Elma Cecilia Palo dengan NIM A1D1240079. Dan saya Kurli Mauludianto dengan NIM A1D1240077. Dan materi yang pertama akan dijelaskan yaitu tentang tujuan pendidikan, yaitu dijelaskan secara langsung oleh saudara Ade. Pada saudara Ade, kami persilakan. Mengenai Aristoteles, yang pertama ada jelasan dulu ya? Aristoteles. Oh iya. Sebelum yang pertama. Yap, menurut Aristoteles tentang Aristoteles itu siapa sih? Yang sebelum itu mah. Aristoteles. Coba sabar so, aku nih tak bisa sabar. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani yang menjadi guru dari Alexander Agung. Oh, berarti ada dia anak murid Agung. Iya. Jadi Alexander Agung Ia itu menjadi murid dari Plato ketika berada di Athena. Di kampung Aristoteles. yang sama lagi. Iya. Jadi dia turun temurun gitu ya? Generasi. dari generasi ke generasi. Aristoteles belajar dari Plato selama 20 tahun, Wih, mulai pada umur 17 tahun. Kamu belajar 20 tahun. dia menghabiskan masa mudanya dengan Belajar. Dengan belajar. Filsuf. Belajar filsafat. Hidup filsafat. Hidup. gitu. Filsafat. Filosofi Yunani. kehidupan. Baik. Filosofi pertama dari ajaran Aristoteles. Ya, apa tuh kalau terus Baiklah, ajaran pertama dari filosofi Aristoteles yaitu ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dari ajaran Aristoteles atau filosofi dari Aristoteles yaitu ada eudaimonia. Tujuan utama pendidikan Aristoteles adalah mencapai eudaimonia, yang berarti eudaimonia menjalani kehidupan yang memuaskan dan berkembang. Aristoteles juga mengatakan pendidikan membantu individu mengembangkan potensi mereka dan mencapai kebaikan tertinggi mereka. Maksudnya apa tuh? Pendidikan mencapai eudaimonia. Eudaimonia tuh pendidikan yang menjalani kehidupan yang memuaskan terus berkembang. Ini dia dia apa? Gila kamu Woi coy, langsung lah. Langsung aja deh. aku hari ini ya Ali. Deh lanjut deh. Belum Jo. Aku nanya sama kamu tadi. Ulang apa yang tadi? Apa menurut kamu eudaimonia tuh? Eudaimonia tuh artinya menjalani kehidupan yang memuaskan dan terus berkembang. Menikmati hidup nggak? Menikmati hidup, mensyukuri hidup, Menjalani hidup memuaskan gitu. Terus berkembang, Ya, terus berkembang dari kecil hingga dewasa gitu. Kemudian yang kedua ada filosofi. Ya Allah, Cok. Sudah, Jo. nih ya. Udah. Rasanya udah. Berdua deh mas setan lupa. Siko nak goyang-goyang. Siko ngecek kamera. Aman lah tuh. Aduh lili. A few moments later. Ayo lanjut lagi deh. Yang kedua ada filosofi
atau ajaran dari Aristoteles. Yang kedua adalah kewarganegaraan yang berbudi luhur. Ini yang mau. Menurut Aristoteles, pendidikan bertujuan untuk menumbuhkan warga negara yang berbudi luhur serta bertanggung jawab yang dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Jadi menurut Aristoteles, pendidikan itu juga bertujuan pastinya menumbuhkan warga negara pada seseorang, terus juga berbudi luhur, dan pastinya seseorang harus bertanggung jawab, ya kan, supaya mereka tuh dapat berguna lah kalau bagi masyarakat, terutama berguna untuk positif pada masyarakat gitu. Terus yang kedua ada pengembangan holistik. Menurut Aristoteles, pengembangan holistik terdapat keutamaan intelektual. Apa itu intelektual? Intelektual ini termasuk kebijaksanaan teoritis dan kebijaksanaan praktis. Menurut Aristoteles, pendidikan harus mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis, bernalar secara logis, dan memahami konsep-konsep yang kompleks. Itu sama seperti sebelumnya ya. Socrates, Plato juga menekankan siswa untuk berpikir kritis, Pikir secara cepat. Jadi Terus? persamaannya di bidang itu kan, dari antara 3 orang. jadi tetap siswa harus berpikir kritis supaya ada menerima informasi dari orang yang pertama gitu ya. Terus juga siswa harus bernalar secara logis, tidak ngawur gitu. Sangat asal ngomong ya. ngomong tidak asal aja, tapi Harus tahu apa berpikir yang ngomong gitu juga ya. kok. Sebelum ngomong tuh berpikir. Arti dari omongan itu. Terus yang kedua ada dari keutamaan moral. Menurut Aristoteles juga pendidikan hendaknya juga menumbuhkan nilai-nilai moral seperti keberanian, kesederhanaan, dan keadilan yang dikembangkan melalui pembiasaan dan praktik. Jadi menurut Aristoteles, untuk pendidikan juga harus mampu menumbuhkan nilai-nilai moral seperti keberanian sih kan, nilai-nilai moral seperti keberanian, Moral keberanian. ya. Keberanian berpendapat gitu. Mungkin. Berani berpendapat, Keberanian berbicara. cara di depan halayak umum, Keberanian melakukan sesuatu gitu. dan Totalitas. keberanian mengungkapkan fakta-fakta yang ada di lingkungan sekitar. Terus juga bersikap adil gitu, tahu tentang keadilan gitu, ya, nilai moral dari keadilan gitu. Lalu yang ketiga ada pengembangan holistik. What the fuck? Holistik, IPS nya holistik juga dah. Sabar cok, Hilang otaknya. kok ulang lagi cok? Kan hilang Cut aja, otaknya. cut aja. Lucu sekali, air mataku sampai keluar. Cut aja, cut. Kan hilang otaknya. Hanya hilang otaknya. Sama cok, Titit. Sensor lagi. orang sama cok. Ya emang sama, enggak lah. Kok 2 kali dijelasin? Biarlah. Iyalah. Karena filsafat kan harus berpikir kritis. Sesuai perintah bede. 2 kali. 2 kali jelasin mau nih. Isi sama baik cok. Ya udah dosa. Terus salah. Isi sama baik cok. Gambar semua. Gambarnya beda. Beda. Nah, tapi isi sama baik. Kata bapak tuh beda, gambarnya beda, dong jelas. Ya, beda lagi gambar, beda lagi isinya. Ini kolak kau. A few moments later. Nakak lagi. Sudah kau lah deh nak baca opini. Lalu yang ketiga ada tahapan pendidikan. Pada
filosofi Aristoteles juga terdapat tahap pendidikan pada anak usia dini, yaitu sampai usia 7 tahun. Pada usia ini, anak difokuskan pada perkembangan fisik dan pembentukan karakter melalui permainan dan kegiatan yang diawasi. Tujuannya itu adalah untuk menanamkan kebiasaan dan kebaikan dasar. Contohnya kayak apa sih? Menanamkan kebiasaan Kebiasaan Dan itu dasar. kebaikan apa? Kebaikan dasar. Kebaikan dasar. Oh, Mungkin kalau kebiasaan sepertinya kayak menolong mandi pagi sore, mandi pagi, itu mandi sore. membantu kegiatan seperti kegiatan di rumah. Bangun tidur, berikan tempat tidur. Ya, bangun tidur. Terus kebaikan dasar mungkin seperti Saling menolong. menolong. Yang dasar yang kecil, hal sepele kecil-kecil. Saling Walaupun kecil tapi itu Berarti Berimpact besar. berdampak dan memberikan dampak besar bagi dirinya masing-masing. Boleh. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya akan diberikan oleh teman saya. Pada saudara Tahu Jo. Ya, baiklah. Saya akan jelaskan tentang dalam konteks pendidikan dasar, Aristoteles menekankan pentingnya literasi dan numerisasi sebagai fondasi untuk pengembangan intelektual anak. Menurutnya, pendidikan bertujuan untuk membentuk karakter dan kemampuan berpikir kritis. Literasi, Aristoteles percaya bahwa kemampuan membaca dan menulis adalah kunci untuk memahami pengetahuan dan budaya. Literasi tidak hanya berkaitan dengan keterampilan teknis, tetapi juga dengan pemahaman moral dan etika yang sangat penting dalam pembentukan akhlak. Dan numerisasi, kemampuan matematika. Oh iya, sangat penting matematika. penting. Dianggap penting oleh Aristoteles untuk pengembangan logika dan pemikiran kritis. Ia menganggap bahwa numerasi membantu anak memahami konsep-konsep dasar yang diperlukan dalam berbagai disiplin ilmu. Dalam pandangan Aristoteles, pendidikan pada usia menengah 14 sampai 21 tahun lebih berfokus pada pengembangan kemampuan intelektual. Dan moral yang lebih mendalam. Berikut adalah beberapa aspek penting dari pendidikan pada tahap ini. 1. Pengembangan pemikiran kritis. Pada usia dini, siswa mulai diajarkan untuk berpikir secara logis dan analitis. Mereka didorong untuk mempertanyakan, menganalisis argumen. Argumen itu berpendapat. Dan mengembangkan pendapat mereka sendiri. Kita harus percaya kepada pendapat kita sendiri. Dikembangkan. Pendapat kita sendiri, harus yakin pendapat kita tuh betul adanya. Etika dan moralitas. Aristoteles menekankan pentingnya pendidikan moral. Kembali lagi kepada moral. Siswa belajar tentang kebajikan dan bagaimana mengembangkan karakter yang baik agar dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Yang ketiga ada ilmu pengetahuan dan filosofi. Pendidikan harus mencakup ilmu pengetahuan dan filosofi untuk membentuk pemahaman yang lebih luas tentang dunia. Ini membantu siswa mengaitkan pengetahuan dengan pengalaman praktis. Yang kelima ada keterlibatan sosial. Pendidikan pada tahap ini harus mendorong keterlibatan sosial dan partisipasi dalam kehidupan politik dan komunitas agar siswa dapat mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat. Pada usia 21 tahun ke atas, pendidikan menurut Aristoteles berfokus pada pengembangan intelektual yang lebih tinggi dan spesialisasi dalam bidang tertentu. Yang pertama ada studi lanjutan. Setelah dasar-dasar,
pendidikan awal, individu dianjurkan untuk melanjutkan studi di bidang ilmu pengetahuan, filsafat dan seni. Ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan. Itu gunanya kita nih belajar seni. Jadi lebih ditekankan lagi ya. Ditekankan untuk memperdalam pengetahuan. Mungkin di SMA Tidak belajar dasar semuanya. Sini mempraktekkannya, Setelah itu kita satunya berperan. Berpartisipasi gitu. Yang kedua ada keterampilan praktis. Aristoteles menekankan pentingnya penerapan pengetahuan dalam praktik. Berpraktek. Pendidikan harus mempersiapkan individu untuk menghadapi tantangan dunia nyata dan berkontribusi secara aktif dalam masyarakat. Yang ketiga ada partisipasi dalam masyarakat. Aristoteles mendorong individu untuk terlibat dalam kehidupan politik dan sosial guna memahami tanggung jawab sebagai warga negara dan berkontribusi kepada kebaikan bersama. Selanjutnya ada menurut Aristoteles peran guru sangat penting dalam proses pendidikan. kemarin juga Plato dibahas ya kan. Itu. Dan pembentukan karakter siswa. Ada beberapa aspek utama dari peran guru dalam pandangannya. Ini pandangan menurut Aristoteles ya. Satu, pemandu pengetahuan. Guru berfungsi sebagai pemandu yang membantu siswa memahami dan menguasai berbagai disiplin ilmu. Mereka bertanggung jawab untuk menyampaikan pengetahuan secara jelas dan efektif. Yang kedua adalah pembentuk karakter. Guru tidak hanya mengajarkan pengetahuan akademis, tapi juga berperan dalam membentuk karakter moral siswa. Mungkin lagi bentuk karakter moral dan siswa gitu ya. Guru tuh harus berperan juga, bukan tentang ngajar-ngajar Ya, tapi mengajar tentang karakter siswa-siswa semua ya. harus membentuk karakter siswa juga. Iya. Dan karakter siswa itu kan berbeda-beda. Iya lah, Dari segi banyak orang siswa. katanya banyak orang banyak macam. Jadi guru harus mengerti semua karakter siswa. Mereka harus menanamkan nilai-nilai etika dan kebajikan sehingga siswa dapat berkembang menjadi individu yang baik. Yang ketiga ada pemberi motivasi. Guru berperan sebagai motivator yang mendorong siswa untuk belajar dan mencapai potensi terbaik mereka. Mereka harus menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Yang keempat adalah pengamat dan penyesuaian. Guru harus mampu mengamati perkembangan siswa dan menyesuaikan metode pengajaran sesuai kebutuhan masing-masing sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembali ke mereka. Baik, terima kasih untuk saudara Kuli. Jadi guru juga harus mengamati ya perkembangan Iyalah. siswa ya. Perkembangan siswa tiap-tiap mahasiswa. Tiap-tiap masuknya kan Kadang ini. kita dulu pas SD guru kadang nggak tahu dah perkembangan kita. Iya. Wah, Karena kita tidak berkembang. Tidak berkembang. Iya. guru ngajar-ngajar tapi dia ada mengamati. Cuman datang masuk ngajar balik. Balik itu kasih tugas. Tugas itu Tapi guru tuh berperan banyak. Guru itu Banyak. berperan aktif daripada Aktif. mahasiswa. Daripada siswa. Terutama siswa SD itu berpengaruhnya. Iyalah. Kan Jadi bapak dia bilang, kalau kita kalau dari kecil udah belajar berbicara di depan umum, Maka jadi kita besar tuh agak tidak malu lagi, Tidak malu lagi. kebiasaan gitu. Kita sudah terlatih dari Tapi kecil. kalau kita tidak ngomong, cuma duduk waktu kecil, dengar guru tuh ngomong, sampai besar lah kayak gini. Iya. Presentasi pakai makalah jadinya. Itu pun gara-gara guru Ya, Guru mematikan. mematikan kita. Mematikan. Mematikan Terus juga jiwa tidak para mengamati. Tidak mengamati setiap. Atau bahkan juga ada beberapa guru yang tidak memotivasi gitu. Ya, Cuma kagak mengasih motivasi. Paham? Itulah harus berperan aktif guru. Berarti kita kan jadi guru harus gitu. Iyalah, jangan mau jadi generasi sebelumnya. Mengamati, memotivasi. Kata Anies ini perubahan. 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 Yuk lanjut. Lanjut dilanjuti oleh saudara Elma, silakan. baik. Sini saya akan menyampaikan materi tentang kurikulum dan metode pengajaran menurut Aristoteles. Jadi, kurikulum yang diajarkan menurut Aristoteles berfokus pada beberapa aspek penting. Yang pertama, ilmu pengetahuan dan filsafat.
Jadi Aristoteles ini menekankan studi tentang filsafat, logika dan ilmu pengetahuan termasuk biologi, fisika dan etika. Jadi ia percaya bahwa pemahaman dunia dan prinsip-prinsipnya adalah dasar dari pendidikan yang baik. Yang kedua ada etika dan kebajikan. Pendidikan harus mencakup pembelajaran tentang etika dan kebajikan. Aristoteles ini percaya bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk karakter dan mempersiapkan individu untuk kehidupan yang baik. Yang ketiga ada matematika dan musik. Jadi ia juga beranggap matematika dan musik itu penting. Jadi matematika membantu dalam pengembangan pemikiran logis, sementara musik berkontribusi pada pembentukan rasa estetika dan karakter tiap peserta didik. Selanjutnya ada retorika. Pembelajaran tentang retorika sangat ditekankan karena kemampuan berbicara dan berargumen secara efektif dianggap penting dalam kehidupan publik dan politik serta kehidupan bermasyarakat. Yang kelima, olahraga dan kebugaran. Aristoteles menganggap pentingnya pendidikan jasmani. Kesehatan fisik dianggap sebagai bagian integral dari pendidikan yang holistik. Jadi, dengan pendekatan ini, kurikulum Aristoteles bertujuan untuk mendidik individu secara menyeluruh, baik dalam aspek intelektual, moral, maupun fisik. Selanjutnya, metode pengajaran menurut Aristoteles. Yang pertama, dialektika. Jadi Aristoteles mendorong dialog antara guru dan siswa, di mana siswa diajak untuk berpikir kritis dan mempertanyakan argumen. Ini membantu pengembangan pemahaman yang lebih dalam. Yang kedua, observasi dan praktik. Beliau menekankan pentingnya observasi dalam belajar, terutama dalam ilmu pengetahuan. Pengalaman langsung dan praktik adalah cara utama untuk memperoleh pengetahuan. Jadi tidak hanya teori, kan ada praktiknya juga. Ya, pembelajaran setelah belajar ini mungkin diobservasi, dicek gitu ya. Ya, Si guru setelah ngajar itu berpikir lagi ada sih yang harus dibenahi gitu. Mungkin kan namanya diobservasi. Observasi, ya. pengamatan. Selanjutnya yang ketiga, pembelajaran bertahap. Jadi Aristoteles ini percaya bahwa pendidikan harus dilakukan secara bertahap, mulai dari konsep dasar menuju konsep yang lebih kompleks dan dalam. Selanjutnya ada etika dan kebajikan. Pendidikan menurut Aristoteles tidak hanya tentang pengetahuan akademis, tapi juga tentang pengembangan karakter. Tujuan pendidikan adalah membentuk individu yang baik dan beretika. Selanjutnya yang terakhir itu ada penggunaan logika. Dalam pengajaran, Aristoteles menekankan penggunaan logika dan rasionalitas. Beliau ini mengajarkan pentingnya berpikir logis dan dalam mengembangkan argumen dan menarik kesimpulan. Nah, metode ini bertujuan untuk tidak hanya mendidik secara intelektual, tetapi juga membentuk karakter moral siswa. Jadi balik lagi ke moral. Pembentukan karakter dan moral itu penting sekali ya Pak ya. Seperti Socrates, Plato, Aristoteles pun juga memasukkan dalam ajaran filosofinya gitu ya. Memang sangat penting sih pembentukan karakter. Akhlak itu memang dididik sejak dini. Pembentukan karakter, etika, moral. Kalau udah bertingkat sejak dini, berarti kalau dia dewasa besok tuh tinggal membawakan lagi. Kalau kita nanti jadi guru berhasil menerapkan itu, tidak akan jadi murid seperti kita. Iya. Bentar. Nah, jadi kan sebelumnya kita bahas Plato nih. Jadi antara Plato dan Aristoteles itu memiliki pandangan yang berbeda tentang kurikulum dan metode pengajarannya. Nah, jadi perbedaan dalam kurikulum. Kalau Plato itu mengutamakan studi tentang dunia ide dan bentuk-bentuk ideal.
kurikulum lebih banyak menekankan pada filsafat dan teori dengan tujuan mencapai pengetahuan yang sempurna. Sedangkan kalau Aristoteles tuh lebih menekankan studi tentang dunia nyata dan pengalaman langsung. Realistis gitu ya. Ya, jadi kurikulumnya tuh mencakup berbagai disiplin ilmu termasuk biologi, fisika, etika, matematika gitu. Jadi kalau Plato tuh mengembangkan ide-ide gitu. Iya, Kalau Aristoteles itu berfokus banyak pada realistis. iya Kayak nyata gitu terjun ya. langsung ke itunya, kenyataannya. Nah, kalau dalam metode pengajaran tuh menurut Plato ini lebih bersifat dialogis, menggunakan tanya jawab untuk mengarahkan siswa menuju kebenaran. Jadi mengajak para peserta didik untuk saling berdiskusi untuk mendapatkan suatu jawaban. Kalau Aristoteles, metodenya ini mengedepankan observasi dan pengalaman langsung. Jadi ia percaya bahwa pengetahuan itu diperoleh Dari melalui pengalaman. analisis pengamatan. Pengalaman seseorang, terus orang tuh belajar dari pengalamannya gitu ya. Nah, itu menurut Plato. Kalau Aristoteles nih menurut ilmu yang pasti gitu, kayak dari Kalau Aristoteles sudah Iya, pasti sudah dari pasti. ilmuwan. Kalau Plato tuh menurut kayak pendapat kita gitu, menurut pandangan tiap orang gitu. Oke, segitu saja dari saya. Baik, terima kasih atas penjelasan dari saudari Elma. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya langsung, yaitu komunitas dan kewarganegaraan. Pendidikan untuk babi. Bari-bari, Jo. Jauh lah. Sih, cuy. Cuk, sebut. Aduh, sensor lagi tuh. Nambah kerjaan aku nih. Baik, selanjutnya akan dijelaskan langsung oleh saya, yaitu komunitas dan kewarganegaraan. Pendidikan untuk kebaikan bersama. Pendidikan harus mempelajari sikap individu untuk kolaborasi pada kebaikan dan kebersamaan di tiap berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Aristoteles percaya bahwa warga negara yang berpendidikan baik sangat penting bagi masyarakat yang adil dan makmur. Pendidikan publik dan swasta. Aristoteles mengajarkan kolaborasi pendidikan publik dan swasta meskipun kewarganegaraan memakin peranan penting dalam pendidikan anak usia dini. Negara harus menyadari pendidikan untuk memastikan bahwa semua warga negara menerima pelatihan yang diperlukan untuk menjadi anggota masyarakat yang budi luhur. Adapun Aristoteles dalam karya Politika menjelaskan bahwa komunitas atau polis adalah bentuk tertinggi dari organisasi sosial. Menurutnya manusia adalah makhluk sosial yang secara alami hidup dalam komunitas atau mencapai kehidupan yang baik. Kewarganegaraan bagi Aristoteles adalah status yang memberikan hak dan tanggung jawab kepada individu dalam komunitas tersebut. Ia menganggap bahwa kewarganegaraan tidak hanya berkaitan dengan tempat tinggal, tetapi juga dengan partisipasi aktif dalam kehidupan politik. Warga negara melibatkan kemampuan untuk berkolaborasi dalam pengambilan keputusan dan menjalankan keadilan dalam bermasyarakat. Aristoteles menentukan bahwa tujuan dari komunitas adalah untuk mencapai kebijakan dan kesejahteraan bersama. Adapun selanjutnya ringkasan. Filsafat pendidikan Aristoteles menekankan pengembangan kebijakan intelektual dan formal untuk mencapai kehidupan yang seimbang dan sejahtera. Filsafat ini mengunjuk
pendekatan pendidikan yang berstruktur dan holistik yang dipadu oleh prinsip-prinsip pembelajaran praktis, pembiasaan, dan pengembangan kebijakan dengan tujuan akhir yaitu mempersiapkan individu menjadi warga negara yang budi luhur dan bertanggung jawab. Adapun ringkasan menurut Aristoteles merujuk pada cara merangkan atau merangkum pemikiran atau yang lebih sederhana, namun tetapi mempertahankan eksistensi dan tujuan dari ide tersebut. Dalam karya-karya, Aristoteles menekankan pentingnya logika dan pengajian argumen yang jelas. Dia juga menganggap bahwa ringkasan yang baik harus mencakup inti dari suatu pernyataan tanpa kehilangan konteks ataupun makna yang penting. A few moments later. Untuk ke-8, keseimbangan dan modalitas. Kagak sudah pengajaran enggak? Sudah pengajaran udah? Bisa di pause dulu. Matiin ya, lagi dan bukan. Ada gigit lagi. Langsung ke 8. Welcome back my YouTube channel Elma Palo. Elma Palo. Kembali lagi. Baik, di sini saya akan melanjutkan Cok, putih materi yang mau aku, Cok. ke-8 yaitu keseimbangan dan moderasi. Doktrin rata-rata pendidikan harus mengajarkan siswa tentang pengertian keseimbangan dan moderasi dalam semua aspek kehidupan. Keutamaan perletakan pada menunjukkan jalan tangan pada di antara dua hal yang ekstrim, dan pendidikan harus membantu individu berjalan untuk mengatasi keseimbangan ini. Dalam pengertian Aristoteles, keseimbangan dan moderasi adalah prinsip penting dalam mencapai kebahagiaan dan kehidupan yang baik. Keseimbangan merujuk pada konsep jalan tengah atau land concept. Dinamakan tindakan yang baik adalah yang terletak di antara dua eksternal. Misalnya keberanian terletak di antara kebodohan atau kurang berani, dan kekuatan terletak di terlalu berani. Moderasi di sisi lain berarti menghindari kelebihan atau kekurangan dalam perilaku dan emosi. Aristoteles berpendapat bahwa kebijakan adalah hasil dari praktik yang baik dan menyesuaikan perilaku untuk mencapai keseimbangan ini. Dengan demikian, hidup yang beretika adalah hidup yang diciri-cirikan oleh keseimbangan dan moderasi dalam semua aspek. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kira-kira ada apa yang kita harus diskusikan di dalam diskusi kali ini? Boleh tanya-tanya kita nih. Pertanyaan tentang apa lagi? Masih live ya? Masih bang. Pertanyaan tentang Aristoteles. Apa yang berbeda dari metode ngajar Socrates, Plato, dan Aristoteles tuh? Yang sudah disampaikan oleh saudari Elma tadi. Di sini. Saya buka dulu datanya ya. Itu ada yang ngajar. Metode pengajaran menurut Aristoteles menekankan pada beberapa prinsip kunci. 1. Dialektika. Yang kedua, ada observasi dan praktik. Yang ketiga, pembelajaran bertahap. Yang keempat, ada etika dan kebajikan. Yang kelima, ada penggunaan logika. Berarti secara langsung kurang lebih sama ya? Sama semua. Jadi kan gurunya satu tuh. Ada anak muridnya. Ada lagi anak muridnya lagi. Turun lagi. Jadi ilmu itu turun temurun. Tapi ada perbedaannya dikit. Tapi tidak banyak lah. Tapi yang pasti menurut Tigo nih kurikulumnya berbeda gitu ya. Iya lah. Yang
Plato mengembangkan ide-ide. Realistis. Plato kan ide-ide gak sih? Iya. Iya. Kalau Kalau sedangkan Aristoteles itu nyata, Realistis. berdasarkan nyata, realistis. Mungkin idealism. Flashback. Nah, ini aku mau tanya nih, Li. Patriotisme. Aku ada pertanyaan nih. Yo, Nah, bagaimana pandangan Aristoteles mengenai logika? pandangan Aristoteles mengenai logika. Logika ya. Ini gini. Logika. Logika. Penting lah. Aristoteles tidak percaya bahwa tujuan logika adalah untuk membuktikan bahwa manusia dapat memiliki pengetahuan. Dia menolak skeptisisme Kompetisi. Apa tuh? yang berlebihan. Nah, apa itu skeptisisme itu yang tahu saya. Nanti kompetisi ya. Skeptisisme. Oh, sisme. Aku coba itu. Logika dari Aristoteles. Dalam pengajaran, Aristoteles menekankan penggunaan logika dan rasionalitas. Beliau mengajarkan pentingnya berpikir logis Logis secara logis. dalam mengembangkan argumen dan menarik kesimpulan. Jadi kalau kita memberikan kesimpulan dan Banyak mau berargumen, berargumen, tuh berpikir berpikir logis dulu. Logis Nah, dulu. gitu. Jadi Sebelum apa namanya tuh? Kata-kata tuh kita berpikir loh apa yang terjadi kata itu. jadi kalau ngomong tuh kayak nggak ngawur gitu. Iya, dan Mana-mana. mudah dipahami oleh orang. Gitu. Ngomong ngawur kemana-mana, terus banyak Yang pemborosan kata penting. juga. Ya. Jadi kita tidak tahu apa. Sudah orang banyak pemborosan kata juga orang nggak paham juga. memahaminya gitu. tidak bisa. Jadi gitu. Uish, lagi santai kawan. Nah, ini ada pertanyaan lagi untuk saudara Ade. Bagaimana pemikiran kritis Aristoteles terhadap dunia ide Plato? Bagaimana pemikiran kritis Aristoteles terhadap dunia ide Plato. dunia ide Plato? Ya. Pemikiran kritis itu Aristoteles tidak setuju dengan konsep dunia ide oleh Plato. Plato itu kan Mendapatkan dunia ide Iya. gitu kan. Oh, itu harus beride gitu kan. Nah, Aristoteles tidak setuju dengan dunia ide Plato tuh. Karena Plato tuh terlalu fokus pada dunia idenya. Sehingga alam dengan segala gejolaknya gitu ya tidak lagi diperhatikan, tidak lagi mendapat perhatian gitu. Jadi Plato tuh Mengedepankan tentang ide-ide dia kayak gitu. tidak memasukkan ide-ide dari yang lain-lain. Dia tidak melihat misalnya alam, masyarakat, kelompok-kelompok tuh dan Lingkungan sekitar lagi. Plato ini fokuslah dengan apa yang jadi idenya tuh gitu. Jadi dia terpaku sama Idenya sendiri. iya idenya sendiri kan. Pemikiran dia sendiri gitu. Nah, kalau muridnya Aristoteles itu memang nggak setuju, menolak gitu kan. Hobi kesepanjang saya. Berarti gitu ya. Jadi memang seharusnya jadi murad. Memang seharusnya jadi murid itu jangan, walaupun kita berguru gitu kan misalnya, kita jangan serta-merta juga menerima apa yang diucapkan, yang dikatakan, apa yang dipikirkan, apa yang jadi pemikiran guru kita gitu. Kita jangan terima baik gitu. Memang secara Kita jadi mentah-mentah. murid. Ya, dipikirin lagi kan secara kritis menurut 40 Kan pandangan guru yang lain. guru juga bisa salah gitu kan. sudah belum lagi. Kan manusia ada salah di benar walaupun sebenarnya pasti ada salah. Karena itu Ini pertemuan ke depannya. Aristoteles juga tidak menyalahkan. Tapi Aristoteles itu justru memperbaiki malah. Oke, serempak begitu. Ya apalagi? Oh ya,
ada kemajuan yang dibuat oleh Aristoteles. Nah, apa itu kulit? Oh, dari ya. Ya. Yang pertama itu ada metode empiris. Metode empiris. Aristoteles memperkenalkan pendekatan empiris dalam studi ilmiah yang mendorong pengamatan dan eksperimen sebagai dasar pengetahuan. Berarti dia mendorong pengamatan dan eksperimen sebagai dasar pengetahuan. Suatu langkah penting menuju metode ilmiah modern. Jadi melakukan uji coba gitu ya. Yo, Untuk melakukan ilmu pengetahuan yang baru. atau analisis sesuatu gitu. Mendata suatu kejadian apa itulah. Untuk melakukan pengetahuan baru lagi gitu ya. Yang kedua ada integrasi disiplin ilmu. Ia mengembangkan kurikulum yang lebih holistik dan interdisipliner yang menghubungkan berbagai bidang pengetahuan daripada memisahkan mereka, menjadikan pendidikan lebih relevan dan untuk kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada pendidikan moral dan etika. Mulai lagi pada moral dan etika, Aristoteles menekankan pentingnya pendidikan karakter dan kebajikan yang memberikan fondasi bagi perkembangan etika dalam pendidikan. Dengan pendekatannya lebih pragmatis dan terfokus pada dunia nyata, Aristoteles membawa kemajuan signifikan dalam pendidikan yang berpengaruh hingga hari ini. Berarti pendidikan Aristoteles sangat berpengaruh sampai saat ini. Pendidikan moral dia, etika. Dan pendidikan etika itu juga diterapkan di ilmu agama-agama ya. Berarti Aristoteles ini terfokus pada dunia nyata. Pemikiran filosofi ilmuwan itu pasti jadi pemikiran juga orang yang membuat pendidikan di negara gitu kan. Jadi pemikiran, pertimbangan. Karena kan nggak bisa baik. Udah. Kemajuan. Sudah. Ini apa? Ya kan tidak bisa kan siapa negara itu membuat pendidikan fokus dengan si keilmuan gitu. Mas banyak ilmu. Disaring ilmu-ilmunya apa yang baik apa yang bagus. Makanya sekarang kan banyak juga. Ini berbagai negara beda-beda pendidikan kan. Beda-beda juga peraturan, beda-beda juga tingkat pendidikannya di jenjang-jenjang kan berbeda juga. Teori pengajaran, teori pendekatan, Ya, teori pemahamannya. Ya kan pendidikan, moral etika pun juga beda. Moral etika kita, kultur kita di sini berbeda dengan orang di luar. Oh gimana Pak? Ngantuk ya anjing. Obat ngantuk. Tanya bulannya enggak. Dikit apa materi dikit cok? Sebelas menit ya? Iya. Tadi berapa sih? Ada yang tahu? 30. Udah lama. Ini ngomongin orang deh. Ini ngomongin orang. Tiba-tiba. Lah, mau anjing. Nah, ini ada pertanyaan nih. Bagaimana Aristoteles berkolaborasi pada pemahaman evolusi? Nah, ada yang bisa jawab nggak? Berkolaborasi pada pemahaman evolusi. Iya. Menurut Aristoteles. Iya, menurut Aristoteles. Salah satu kajian biologi penting Aristoteles adalah ini kajian biologi penting Aristoteles ya. Penyelidikan embriologisnya terhadap perkembangan anak ayam. Ayam. Sejak masanya, anak ayam telah menjadi objek klasik untuk embrio. Embrio ini kan dalam biologi. Iya, calon jadi. Ia juga mempelajari perut 4 bilik pada ruminansia dan anatomi terperinci sistem reproduksi mamalia. Berempat bilik cok. Itulah Aristoteles memahami evolusi tadi ya. Evolusi dari embrio jadi anak ayam tadi. Begitu pun manusia. 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 Reproduksi. Iya.
Tapi ayam bertelur, Cok. Iya, ayam bertelur, tapi kan evolusi dari telur ke jadi Iya. anak ayam kan, nah itu dipelajari oleh Plato. Aristoteles. Pengembangan klasik. Pengembangan klasik dari anak ayam. Itulah kira-kira. Perubahan evolusi. Berarti manusia nih kalau evolusi itu dari itu ya, manusia purba pakai anak. Nah itu kan Ada yang bilang manusia tuh dari tanah. Itu menurut agama. Menurut agama dari tanah diciptakan oleh manusia Nabi kera Adam. yang ibu bilang. Ya, Iya, kalau menurut sejarah tuh kan itu katanya manusia itu dari kera. purba. Tapi kita Kalau dari tidak setuju. Iya, dari setuju. teori Darwin, Ya. manusia dari Karena kalau kera. pakai logika pun kayak mana ya? Sulit. Sulit. Sulit lah mendiskusikan manusia dari Emang? mana. Apa sih? Karena agama ini ngomong ini, agama ini ngomong ini. Itu Ya, kalau agama. perbedaan berpendapat. Tapi kalau orang ilmuwan, Lain lagi. contohnya kayak Darwin tadi itu dari purba, itu Dari purba. manusia purba dari kera. Kera itu kan manusia yang di monyet gitu kan. Iya. Orang hutan nggak sih gitu? Kalau gitu Ya, bilangnya? orangutan. Meganthropus paleonetranicus. Setuju kamu dong itu? Walaupun enggak. Walaupun tak juga sih, tidak mau bilang. Ya. Beda. Banyak lagi. Ada perlu sejamnya. Nah ini deh ada pertanyaan sedikit nih. Ya. Mengapa Plato mengkritik demokrasi? Plato, wah sama cuk. Maaf. Kocak, Plato kocak. sudah teks Plato sebelumnya. sudah lewat ya. Kita kembali lagi kepada Aristoteles. Aristoteles. Ngantuk ya, Bang? Apakah di zaman dulu ada demokrasi? Di dalam Aristoteles Ya. Apakah yang ada dalam Plato saja? seharusnya harusnya ada lah sih. ada Kan kan dia mengatakan Plato ada demokrasi. Tapi tak tahu juga ya. Dulu kan zaman kerajaan ya. ya sistem kerajaan, Kerajaan bukan itu kan- sistem pemerintahan. Kerajaan itu kan seperti yang terjadi sekarang di Inggris, Korea Utara. Itu yang jadi raja ya, ratu ya. Turunan orang itu baik. Dinasti. Dinasti ya. Dinasti. Tidak Korea bisa Utara diubah. Korea Utara kan Iya. Iya. Kim Iya, Jong Un. Kim Jong Un tuh kita yang jadi presiden lagi anak di daerah. Cewek lah. Oh iya. Marga Kim juga cuma dia lah yang dua. Berarti tanpa, Boleh. tanpa demokrasi. Orang-orang pemilihan presiden korup ya, orang asing angkat tangan gak lu milih kok milih ini Kim Jong Un. Itu pun yang mencalonkan cuma Kim Jong Un. Tidak ada yang lain. Lawan-lawan kotak kosong. Ya. Lalu cuma Langsung menang. itulah namanya dinasti. Itulah sekarang yang akan terjadi di Indonesia. Dari Jokowi. Ini Jokowi nih, ya, ini Gibran nih. Berana. Nah. Kakek Kaisang. Kaisang, agak jahatnya saya gini. Lucunya. Anak Gibran lagi, Ah. anak Gibran, Cucu ya dari Gibran lagi. terus anak Kaisang lagi. Nanti kita Kaisang diarahkan apa duluan? oleh keluarga Jokowi hidup nih. Huh? Huh? Becok, Jauh. tinggal Gibran aku nih. Kan mahasiswa. Udah, mau mahasiswa cuy. Harus Bebas. bebas. Hidup mahasiswa. Hidup. Tiga puluh menit kita di sini. Bicarakan tentang Aristoteles. Keluar apa cuy? Siapa yang di rumah ada timbangan cuy? Pengen nimbang cuy. Apa gila? Di situ ada tempat. Puskesmas. Nah, timbangan kak sawit ada di situ. Jadi timbangan ini enggak. Dia Bukan timbangan jarum. nah Oh, Cepet. bisa harus sini. duduk di keranjang sawit itu. Emang bagusan aku cuy terakhir 67. Sekarang 100 deh. Dan 7 deh. Oh, berapa? Enggak tahu berapa sekarang. Kalau lama udah timbang. Kayaknya turun lah. Curiga naik nih malah. Cuma turun Iya, ya. aku 45.
Aku kemarin nampak di gor. Hari kemarin ngejeng mana Sob? Sarangan, Gimana tuh? jalan baru. Oh, jalan baru tuh. Iya. Ini sebelah kanan tuh ya? Iya. Hmm. 10.000 paling 15.000 dia bilang. Member 150. enak Sama. sama. Enak member. Ya enak ember. Dan habis juga duit sih sebulan kan? 5.000 50. kali 5.000 katanya. Nah, Kalau kita 15.000, kalau paling ketelak pakai 2 jam. Enak member, enak member. puas, Puas sampai sebulan. sampai sebulan. 50.000 Iya. ya kan habis duit ya. Iya. 5.000 sehari. Nge-gym deh. Kenapa kayak di malam ya? Wah, Jadi. Jackie yang namanya bro. Hah? Jackie yang namanya. Aku lah mandi lah. Lah kalistenik juga mah. Aku rakyat apa ya? Lagian hari dah setengah jam berapa? Jam 9 lewat. Dari 9 gua cuy. Iya. Malam nian udah. Malam nian. Agak gitu datang orang balik. Nah ini video ini macam mana tutup lah. Aku lah mandi juga udah. Boleh. Yap, kesimpulan pada Pembelajaran hari ini yang kita dapatkan adalah ilmu itu diturunkan secara turun-temurun dan diajarkan secara baik. Tidak ada ilmu yang boleh kita lewatkan, Kita melompat ke tahap. itu pembelajaran bertahap jadi. Iya, bertahap. Pembelajaran bertahap, pendidikan bertahap. Dan jadi guru itu bukan hanya hanya sekedar mengajar, tetapi juga memahami semua karakter siswanya. Membentuk. berperan aktif Mengarahkan moral. sebagai orang tua kedua di sekolah. Dan yang paling penting tuh yang terus dibahas tuh etika dan Akhlak. moral. Iya. Nah, Itu harus moral itu harus dua tuh. berkaitan. Kalau nggak ada itu ya Dah lah, habislah dunia. hancur kehidupan. Kak, Baik, itu saja yang dapat kelompok saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jika ada konsep tertentu dari pemikiran Aristoteles yang ingin memakai eksplorasi lebih lanjut, silakan cari sendiri. Semak. Bukan solusi ya teman-teman. Apa? Jangan textbooknya Reza. Itu bukan solusi ya teman-teman.